Shalom. Shalom. Cik. 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 Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita percaya pada hari ini kita kembali lagi, kita berkumpul, bahwa ini bukan semata-mata rutinitas saja, tetapi ini sebuah kerinduan kita bahwa kita sudah melewati hari demi hari, dan sampai saat ini kita ada karena kasih karunia Tuhan, dan kita mengucap syukur untuk berkat kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita, kita mau saat teduh sejenak. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mau siapkan hati kami Bapa, masuk dalam hadirat-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat aku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau bersembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita mau lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan, katakan dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat aku dengan darah
lebih dalam lagi mempersiapkan hati kita. Dalam yang kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama aku dengan darah yang tercurah. Aku ikut atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan, Engkau sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Katakan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau sembah Kau Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari angkat suara kita, kita mau sembah Dia. Kami mau sembah Tuhan, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau yang termulia, Kau yang berkuasa, Kau kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkasih karunia, matang tombak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibu Gembala akan membuka kita di dalam doa. Kami datang pagi ini dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena perlindungan-Mu menyertai kami sampai pada hari Minggu terakhir. Kami Amin. percaya hari-hari berlalu dalam pimpinan Tuhan dan Yes. hari-hari yang akan datang. Kami juga ada dalam naungan Tuhan Amin. sendiri. Tuhan, pagi ini kami datang mau membuka suara kami untuk menyanyikan pujian menyembah Tuhan. Amin. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman Allah yang memberi Yes. kekuatan bagi kami.
Kuduskan kami Tuhan untuk menerima yang kudus yang datang dari Tuhan sendiri. Amin. Sehingga penyembahan ibadah kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yes. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, roh-roh yang berkeliaran yang mengganggu kami, singkirkan dalam kami dari tengah-tengah kami. Dan roh Tuhan yang mengambil pimpinan dari awal sampai akhir dalam hidup kami. Sehingga ibadah kami hari ini ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi para pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari musik, singer, liturgis, hamba-Mu yang berbicara. Urapan Tuhan turun bagi kami, memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Kami buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Dengan itu kita akan meninggikan namanya dengan bersorak-sorai. Amin. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan. Hey, hey. Hey, Allah ditinggikan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Hey, 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 Allah ditinggikan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Saya lihat masih belum terlalu semangat ketika Allah diagungkan. Hey, kita katakan sama-sama, hey. Allah diagungkan, hey, hey. Allah diagungkan tinggi. Biar semangat. Kita ulang lagi lagu ini dengan penuh semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, hey, Allah diagungkan, hey, hey, Allah diagungkan tinggi. Ya sangkakala berbunyi. Tepuk tangan
Kita masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan angkat satu pujian lagi. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai Dia tutup betul, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan. Lebih semangat lagi kita ingat namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap tutup betul, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap tutup betul, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Katakan dengan betul, Dialah Raja. Tepuk tangan hadir di dalam Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami dilayakkan untuk terima berkat-berkat-Mu. Suci kuduskan kami Bapa. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat yang Tuhan kasih kepada kami, sehingga kami boleh menerima bagian dari firman Allah. Hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah sabdamu yang berjalan, sehingga kami kembali mendapatkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, jiwa kami perlu Engkau. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Jangan dulu. Karena tadi saya amati tidak semua hadir tepat pada waktu awal ibadah. Jadi masih ada yang kurang dengan puji-pujian. Saya mau mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian lama, ya, pujian kuno. Pujian ini bilang begini, bebanku, karena saya tahu kita ini banyak beban akhir-akhir ini, amin. Yuk kita nyanyi, bebanku terlepas. Ya, kita boleh lebih cepat dikit. Jadi lagu-lagu kita berpusat pada Tuhan, boleh baru firman Allah yang sehingga kita. Masih ingat nggak? Nggak ingat apa nggak tahu gitu ya? Ingat nggak Mary? Ingat nggak? Nggak ingat juga. Ada yang mau request pujian? Pada nggak ingat? Hah? Itu ada. Ya, lama banget ini. Soalnya saya dengar yang menyanyikan puji-pujian sekarang ini, lagu-lagu baru ini. Jadi kalau ini baru saya dengar, kebenarannya belum tahu. Kita disuruh bayar loh. Lagu-lagu sekarang ini kita disuruh bayar. Bayar kepada mungkin yang nyanyi atau yang menciptakan. Itu baru saya dengar begitu. Kalau lagu lama kita mau nyanyikan 1000 kali nyanyi nggak bayar kita. Karena memang ciptanya juga cinta Tuhan ya. Memang lagu itu buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Jiwaku bisa buka telah
kita banyak letih, kita banyak lesu. Situasi membuat kita capek banget, ya, jiwa kita tertekan. Tuhan bilang, sampai kapanpun selama kamu masih hidup, aku akan memberikan sentosa bagi jiwa. Itu penting bagi kita. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku diselamatkan. Bebanku terlepas. silakan duduk. Di bawah kaki Yesus jiwa kita disembuhkan. Luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Allah yang mau kita dengar pagi hari ini. Kita akan buka di dalam kitab Galatia. Ya puji Tuhan ya, biar mereka nyanyi gak kedengeran kayak minggu lalu ya. Minggu lalu kedengeran banget gitu. Galatia pasalnya ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-7. 7 sampai dengan ke-10. Saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8, bapak-bapak baca ayat 8, kemudian wanita ayat 9, kita baca bersama-sama ayat 10. Galatia dalam perjanjian baru, dekat Efesus, tetangganya Efesus. Galatia pasal 6 ayat 7 saya akan mulai, ayat 8 nanti para pria, ayat 9 nanti para wanita, ayat 10 kita baca bersama-sama. Semua sudah dapat? Ya, kalau nggak dapat kan juga ada panduan dari depan. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menerima. Sama-sama ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, sekali lagi kita ulang, tapi kita balik sekarang. Ayat 8 para wanita, ayat 9 laki-laki. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tetapi
menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan kita, marilah kita mulai kepada semua orang, tetapi utama kepada orang kita sendiri. amin. Kan kita baca firman itu menyentuh kita, benar gitu, katakanlah amin. Ya, karena kita menerima dengan percaya. Ya, amin itu ya kurang lebih kita menerima dengan percaya, kita mengaminkan, mengiyakan gitu ya. Jadi kita nggak ragu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya membaca ayat ini, Tuhan bilang dalam roh saya, nah kita ini manusia roh. Kenapa saya bilang kita ini manusia roh? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Setiap orang percaya Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita ini manusia roh. Manusia roh pasti mengingatkan kita akan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman mengingatkan kita bahwa pelayanan hari ini tentang menabur. Karena menabur itu tidak mudah. Dalam segala hal kita menabur tidak mudah. Kalau kita bertemu dengan para petani, kita tanya, enak gak ya Pak jadi penabur, jadi petani gitu? Pasti petani itu bilang, wah kalau ada kerjaan lain, saya gak mau jadi petani. Kenapa? Capek. Bukan hanya capek. Yang paling menekan jiwa mereka, hidup mereka ketika ketika tanaman yang ditabur itu dimakan hama. Bisa nangis, bisa. Tidak semua yang ditabur itu akan tumbuh indah dan baik. Kalau sudah capek menanam, petani itu kan biasa berangkat pagi, pulangnya sore. Membersihkan yang mau ditabur. Dibersihkan itu lahan, supaya jangan ada bakterinya lah, supaya jangan ada virusnya, jangan ada kumannya, jangan ada yang binatang-binatang rakyat-rakyat kecil yang makan habis tanamannya, hama itu namanya. Dibersihkan itu tenaga gak mudah. Sudah dibersihkan, mereka pakai lagi obat untuk anti hama. Baru mereka tabur tanaman yang mau ditabur. Gak mudah. Mereka siram, tenaganya cukup banyak. Begitu melihat tunas-tunas dari tanaman itu mulai tumbuh, senangnya minta ampun gitu. Tapi ketika tanaman itu mulai besar, apalagi hampir dituai dimakan hama, hama itu sama kayak rayap. Waktu Bu Esther bilang rumah saya rombongan bolongan ada rayap, saya pikir gini, galak banget ya rayap itu, ganas sekali gitu. Dia makan, dia nggak minta izin lagi. Nah waktu saya di kantor, saya mau cari dokumen yang saya butuhkan. Saya buka lemari saya, wow, dokumen saya kok hancur. Dari atas sampai bawah sama juga, semua habis dimakan rayap. Bahkan sampai lemari-lemarinya habis dimakan rayap. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sedih juga. Kenapa? Karena dokumen-dokumen itu mesti saya baharui, itu gak gampang. Nah saya yakin waktu petani melihat tanamannya habis dimakan sama hama, itu sedih banget. Seolah-olah dia tidak berhasil.
Enggak mudah menjadi penabur. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita diharuskan menabur. Menabur di dalam roh. Jangan nabur dengan daging, karena daging akan binasa, firman Allah berkata. Tabur di dalam roh untuk hidup yang akan datang. Ingat ayat 7 berkata, silakan baca ayat 7 biar kita banyak terus menekan ayat 2, 3. Janganlah salah kamu yang dipermainkan, karena apa yang kita pernah itu yang akan dikeluarinya. Serem ya. Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Kayak apa ya Bu, jangan sesat, Allah gak bisa dipermainkan. Banyak orang kan ngaku dirinya Kristen, salibnya gede-gede gitu, kemana-mana cowok-cowok juga sama, pakai salibnya gede-gede, dikeluarin lagi salibnya. Tapi dengan salib gede itu, dia ngerampas atau narik milik orang di jalan lah. Misalnya orang gak bisa bayar motor, ditarik, dipaksa ambil, orangnya pakai salib gede, itu nabur dalam daging. Ada gak orang Kristen yang nabur dalam daging? Banyak. Yuk hari ini kita dengar firman, bukan hanya sampai kepada pendengaran. Setiap langkah kita ingat Allah tidak bisa dipermainkan. Aku harus menabur di dalam roh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu yang dikatakan ingat, jangan sesat. Masih ada Tuhan kok di tengah-tengah kita. Masih ada Allah yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Orang yang seperti apa yang disertai oleh Tuhan? Orang yang pasti menghargai Tuhan, amin. Orang yang setia beribadah. Orang yang memulai hidupnya dengan berdoa. Orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan untuk yang bukan kebenaran. Maka Alkitab berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Misalnya orang mau bohong, nipu orang tuh, dia berdoa dulu dalam nama Yesus biar aku nipu berhasil. Nah itu menabur dalam daging yang akan kita tuai kebinasaan. Jangan sesat. Saya ulangi, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Mungkin saudara berkata, aku gak bunuh, aku gak nipu. Ya, saya mau mengajak saudara sebagai orang percaya, yuk kita nabur dengan roh. Nabur dalam roh bukan hanya di luar, itu pasti. Kita mulai dari Yerusalem. Waktu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, murid-murid dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Firman Tuhan datang berkata apa? Pergilah jadi saksi bagiku. Berarti jadi berkat nabur yang baik. Mulai dari Yerusalem, bukan Yerusalem Timur Tengah. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga, nabur yang baik. Banyak orang bisa bercerita berkata di luar, tapi dalam keluarga tidak seperti yang dilakukan di luar. Nabur yang baik.
mulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, dari suami, istri, dan anak-anak. Misalnya, bapak-bapak marah, boleh nggak? Kalau boleh jangan marah. Kalau boleh. Tapi misalnya, keluarganya anak istri salah, kasih tahu, bukan marah. Marah dan kasih tahu beda. Kalau orang marah nggak bisa nahan emosi, kalau saya bilang segala keluar deh, dari kebun binatang lah sampai ular lah, semua keluar. Tapi kalau memberitahu atau menasehati, pasti kita bilang, kalian jangan lagi ya berbuat begini, ini akibatnya begini. Iya, itu marah, tapi tidak sampai emosi. Kalau begitu Bu, saya udah percaya Tuhan, udah dibaptis malahan, nikahnya udah diberkati malahan. Dicontoh, mudah-mudahan kita nggak ada. Suami kalau marah, bapak kalau marah, segala kebun binatang keluar. Itu nabur dalam daging. Hati-hati, kebinasaan akan kita tuai. Wanita juga seperti itu. Ini mulai dari keluarga. Nabur dalam daging. Nggak bisa direm itu mulut. Maaf ya wanita-wanita, ibu-ibu, saya juga wanita. Kalau udah ngomel mulai dari pagi sampai malam, boleh nggak gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada anak Tuhan yang telepon saya sampai 2-3 jam itu. Saya tanya, kenapa keluarga muda kok begini? Nah, ini namanya cewek. Ngomong sampai 2 jam. Aduh, telinga saya udah peka juga itu. Enggak pernah berhenti. Saya ngomong, coba kamu mulai dari diri sendiri. Saya bilang, kamu nabur dengan daging. Mana ada sih keluarga atau bapak-bapak yang mau diomelin terus dari pagi sampai malam? Bisa-bisa bapak-bapaknya maunya di teras rumah terus, nggak usah masuk lagi, ya kan Pak? Kalau diomelin terus gitu, ya nabur dengan roh. Kalau nabur dengan roh, kita lihat ada yang bersalah dengan kita, enggak langsung kita cut, tapi kita bawa dong dengan Tuhan. Saya bilang sama jemaat yang konseling dengan saya, Bu, kayak gini saya nggak tahan lagi. Saya bilang dengan dia, ketika mereka dalam masa-masa indah, mereka nggak pernah nanya, nggak pernah nelfon gitu. Tapi dalam masa yang seperti ini, dia teriak dan minta, bilang, Bu, saya mau pergi, mau pisah, mau cerai. Saya cuma bilang, anak-anak Tuhan, jangan rompak apa yang sudah Tuhan atur. Yang sudah Tuhan atur gak boleh kita rompak. Ini keluarga-keluarga, kalau kalian marah, bertengkar gitu, kalian itu naburlah yang baik. Kalau kalian bilang, yuk kita cerai aja, kalian tuh nabur yang buruk, nabur dalam daging, semua jadi korban. Saya bilang dengan dia, kamu yang datang minta diberkati. Sekarang udah punya anak, kamu berteriak seperti itu, nanti apa jadinya dengan anak-anak kamu? Itu namanya kita merombak. Siapa yang merombak hidupnya akan dirombak tuh, firman Tuhan bilang. Selisih paham dalam satu keluarga itu biasa. Merombak, memisahkan diri itu yang tidak biasa, tidak ada di Alkitab.
Bukankah hidup ini pilihan dari kita, dari Allah? Yuk kita bertanggung jawab dengan Tuhan atas segala pilihan kita. Mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita gak berdoa, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku ngalah, beri aku kesabaran. Saudara kan lagi nabur. Saya tadi bilang petani kalau gak sabar habis itu tanamannya. Kita juga menabur harus dengan sabar. Banyak hal kok kita gak bisa terima. Enggak semua yang disukai suami, disukai istri, disukai anak-anak kita bisa terima. Tapi ingat, kita lagi nabur dalam roh. Perkuat itu dengan datang kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan lihat keadaan kami. Lihat suamiku modelnya kayak gini, tapi dialah yang saya pilih. Kuatkan saya dan rubah dia. Mungkin di tengah-tengah situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, sangat banyak hal yang kita nggak mau tapi kita hadapi. Saya hanya bilang, lihat Yesus yang mati buat kita nggak gampang. Lihat Yesus yang menebus dosa kita. Kenapa kita nggak bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita? Maka waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, itu doa yang dahsyat yang menggoncangkan dunia. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kita ini siapa? Allah yang hebat, yang luar biasa datang ke dunia supaya jiwamu terlepas. Dalam perjalanan hidup sebagai manusia yang bergantung penuh kepada Tuhan. Ingat apa yang kita tabur. Saya ingin jemaat menabur yang baik, sehingga dunia melihat apa yang kau tabur dan kau akan menuai dengan bersorak-sorai, kata firman Allah. Masa menabur itu tidak baik. Masa menabur itu banyak kesulitan. Masa menabur itu kadang membuat kita gak mampu lagi kena terik matahari, kena hujan. Tapi kelak kau akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini firman yang gak bisa dirubahkan. Tuhan Yesus tetap baik dulu hari ini sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan ayatnya ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Itu indah banget. Nabur yuk, gak usah lihat kesalahan orang. Nabur yuk yang baik. Karena kita punya tujuan hidup yang kekal. Amin. Itu tujuan kita. Di saat perjalanan yang menyesakkan kita, Tuhan bilang kok, kalau kita berbuka hati, aku tidak pernah tinggalkan kamu kok. Sekali-kali tidak pernah aku tinggalkan kamu. Keadaan dunia pasti akan kita hadapi. Yang gak enak-enak pasti kita hadapi, itu pasti karena kita masih di tengah-tengah dunia ini. Hadapi yuk, jangan dengan cengeng. Katakan, Tuhan beri aku kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang ada sekarang ini. Ajar aku dapat menabur dalam roh, bukan menabur dalam daging. Karena Tuhan mau setiap orang tebusannya menabur dalam roh selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi biar tidak dilupakan ayat ini, kita ulangi.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, perhatikan, segala taburan yang berbentuk daging, Tuhan gak suka. Marah-marah terus boleh gak? Tuhan gak suka. Wah, kalau gitu gimana Bu? Aku kesel, aku gak bisa marah, gak bisa salurkan. Salurkan, datang kepada Tuhan, angkat pujian. Makanya pujian itu penting dalam hidup manusia. Mazmur Daud berkata, ketika jiwaku tertekan, aku gak bisa lari kemana-mana kecuali datang kepada Tuhan. Ini kalau anak Tuhan nih, udah kurang baca firman, udah kurang berdoa, gak saat teduh lagi sehari-hari di rumah, jiwanya jadi kering. Kalau jiwa jadi kering, kita gak tahu apa yang kita lakukan. Gampang banget buat kita tuh nabur dalam daging. Yuk kita belajar. Tuhan, aku gak mampu, tapi Tuhan mampu membuat kita menabur dalam roh. Karena menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu tujuan kita. Sampai pada akhir langkah kita menjadi pemenang. Sampai akhir hidup kita menjadi pemenang. Itu nabur dalam roh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan benar, itu nabur dalam roh. Saudara bekerja di kantor, jalanmu lurus, itu nabur dalam roh. Enggak pernah bikin bon palsu, itu nabur dalam roh. Saudara berbicara dengan anak buah dengan tidak kasar, itu nabur dalam roh. Tapi kalau kita bekerja, kita caci maki anak buah kita, itu nabur dalam daging. Yuk, yang Tuhan berikan kepada kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan nabur dalam daging. Kalau pulang nanti lagi ngapain perasaan kesel, perasaan marah, Tuhan kuasai saya biar saya bisa nabur dalam roh. Ingat loh, lingkungan kita gak semua benar loh. Kadang-kadang mengesalkan gitu. Suatu hari masalah sampah aja di depan tertumpuk gitu, saya kesel banget. Saya kesel setengah mati. Mau saya ngomong tuh dengan pengurus RT kita di sini, saya mau bilang, kalian tuh gimana sih? Saya pengen ngomong, kamu gak ada otak gitu. Tapi akhirnya saya bilang gini ya. Kenapa kalian lakukan seperti ini? Itu sampah kalau gak diangkat lalur gede-gede bisa buat penyakit. Saya bilang kayak gak punya Tuhan ya. Itu lingkungan yang buat kita kesel. Rasanya pengen ngamuk, pengen marah gitu ya. Tapi saya minta Tuhan tekan perasaan saya. Biar kita jadi berkat untuk orang lain. Nggak enak kan begitu? Pengurus RT kalau ketemu saya, kayaknya nggak mau ngomong gitu. Atau dia ngomong di banyak orang. Waduh, saya kesel banget. Tapi saya minta Tuhan buatlah saya nggak marah. Kenapa? Karena pengurusnya itu sebenarnya udah sering kali datang minta saya doakan. Saya berdoa buat dia, tapi satu kali dia bangkit sampah saya kamu diambil. Kesel kan? Kesel. Saya cuma bilang kayak, kamu gak kenal saya, kita bisa bicara baik-baik. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya bilang Tuhan buatlah supaya saya jadi berkat untuk orang yang gak saya suka.
supaya saya bisa memberkati mereka, legakan hati saya. Banyak hal kan yang buat hati kita gak senang. Tapi Tuhan ajarkan kita, yuk tekan perasaan kita, berikan kesempatan kepada Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa nabur yang baik dalam hidup kita dan selama kita masih hidup. Janganlah kita jenuh-jenuh berbuat baik. Jangan bosan. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk pelayanan, jangan bosan. Lakukan. Jangan jenuh, artinya jangan berhenti di tengah jalan. Wah, kamu lagi yang saya ketemuin. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan jenuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya apa ini? Kadang-kadang kita melihat taburan kita melihat kita menuai di saat kita masih kuat. Kalau sudah lemah, kita nggak lihat lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Suatu waktu ada 2 anak kecil di sekolah terlantar. Kalau mau bilang terlantar sampai hari ini banyak, cuma tangan saya nggak bisa memeluk mereka, nggak bisa menjaga mereka. Banyak. Daerah saya tuh banyak banget yang seperti itu, yang namanya kawin cerai itu udah jadi makanan sehari-hari. Mana sampai hari ini ada satu anak perempuan yang usia 8-9 tahun baru duduk di kelas 1. Kamu cantik, mamamu cantik. Saya bilang, kenapa kamu gak sekolah-sekolah? Gak ada uang, Bu. Padahal sekolah saya itu sekolah murah, gak mahal. Masih gak sanggup. Kamu pernah sekolah gak? Pernah. Sekolah di mana? Dia sebutkan sekolah gak jauh dari saya. Saya bilang ke dia gini, coba kamu ke sekolah sana, minta data kamu dari sekolah itu. Nggak dikasih karena dia sekolah nggak bayar-bayar, jadi dia dikeluarin gitu. Dia sekolah nggak bayar-bayar, nggak ada rapot dari kelas 3 turun ke kelas 1. Sedih kan? Sedih. Nah, saya coba suruh TU saya, kamu teleponin ke sekolah ini, minta pengertian, minta tolong supaya nomor induk siswa itu dikeluarkan dari sekolah dia, supaya kita ini bisa masuk yang namanya dapodik. Maka anak cucu bapak jangan pindah-pindah sekolah, repot ngurusnya. Sekarang tuh kayak KTP, satu KTP kita buka dari barcode kan udah bisa lihat semua kan. Kemarin saya coba akte anaknya Adi yang kecil itu, saya bilang kepada pegawai saya, coba kamu buka barcode-nya, kamu lihat. Begitu buka, sudah ada dicapir di pendudukan sana, nama semuanya. Dia udah keluar kayak KTP gitu, KIA namanya ya. Berarti sudah tercantum. Jadi sekarang bukan hanya Indonesia, dari luar pun kalau mau cari tahu identitas seseorang udah gampang banget. Ini anak di sekolah saya kelas 3 gak bisa masuk, jadi cuma belajar doang, gak bisa masuk dapodik sampai hari ini. Kenapa? Karena lama dia tercantum di sekolah dekat, gak terlalu jauh dari saya. Orang sekolah itu gak mau keluarkan dia dari sana. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, harusnya orang percaya Tuhan itu sekolah Kristen tuh, keluarkan aja dia dari sekolah dia, supaya anak ini bisa sekolah tempat lain yang lebih murah. Tapi mereka gak lakukan itu. Akhirnya saya jadi bingung luar biasa. Nanti ketika dia menghadapi ujian, nama dia tercantum di sekolah lain, bagaimana bisa ujian? Itu selamanya gak bisa ujian. Sekarang ini dia masuk
saya lihat anak itu begitu keadaannya, jadi saya bilang udah masuk aja deh daripada nggak sekolah, nanti bagaimana. 2 kali TU saya suruh ke sana, mereka nggak akan kasih. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kasihannya keadaan seperti ini, itu yang ngelola semua orang Kristen. Naburnya kurang bagus. Sedangkan saya punya satu tujuan. Setiap orang yang injak kakinya di daerah saya, di tempat wilayah saya, di kantor saya, di tempat saya, suatu hari mereka keluar harus menjadi orang percaya. Itu misi saya. Suatu saat 2 anak laki-laki, pakaiannya kumel, nggak enak dilihat gitu, nggak terlalu. Waktu saya coba merangkul mereka, anak-anak itu lengket dengan saya. Banyak orang bilang, ngapain dia capek-capek? Saya bilang enggak, saya punya tujuan hidup. Saya bersyukur hari ini mereka cinta Tuhan luar biasa. Mereka cinta Tuhan dan mereka melakukan yang Tuhan mau dalam hidup mereka, dahsyat. Jemaat Tuhan yang kekasih, gak pernah kita nabur lalu taburan itu gak berbuah. Kalau kita tabur yang gak baik, buahnya juga gak baik. Kalau kita tabur yang baik, buahnya juga akan memberkati kita. Janganlah jenuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama kita masih hidup hari ini, itu yang dimaksudkan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, hari ini kita berbuat baik kepada semua orang, yang kita suka, yang gak kita suka, yuk Tuhan patahkan yang gak baik. Kita berbuat baik untuk semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita yang seiman. Kalau kita nggak bisa melakukan memberi banyak, masih ada kok tugas kita doakan, amin. Ya, kalau kita lihat, aduh, ini ada saudara saya seiman ini sedang alami begini, kita nggak bisa kasih uang ratusan juta, tapi kita masih bisa berdoa buat dia, karena Tuhan bisa mempunyai cara dengan jalan yang kita nggak pikirkan untuk menolong dia. Ayo kita nabur yang baik. Pulang dari sini kita semua nabur yang baik. Suami nggak marah-marah, nggak maki-maki istri lagi, istri juga nggak ngedumel-ngelulut, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Yang udah salah ya Tuhan ampuni, selama Tuhan masih kasih kita hidup, bukan kita berulang-ulang. Tuhan bersihkan kita, Tuhan kuduskan kita mulai yang baru. Ya, kita mulai nabur yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua kita masih di dalam doa. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu, di dalam darah-Mu.
ditaburkan. Ku datang padamu dalam sucikan hati saya, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pagi ini, yang mengingatkan pada kami sekalian bagaimana seharusnya cara kami menabur di hadapan Tuhan. Bukan menabur di dalam kedagingan, tapi menabur di dalam roh yang akan menjadi kekekalan dalam kehidupan kami, yang akan membangkitkan iman dan percaya kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memetik hasil dari apa yang kami tabur. Dan tuaian itu bukan hanya untuk kehidupan kami, tapi tuaian yang baik juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga orang boleh melihat buah-buah yang baik dari taburan yang baik yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan menyertai kami yang mendengar firman, sehingga kami mengerjakannya dalam kehidupan kami. Kasih kami ya Tuhan, menyertai hamba-Mu terus dan terus dan terus, sehingga hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan menyertai beliau di dalam pengabaran Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, yang lemah boleh dikuatkan, dan kami sekalian boleh tetap ada di hadapan-Mu dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hari-hari selanjutnya yang kami kerjakan adalah mengerjakan taburan yang baik. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan melanjutkan ibadah kita. Dengan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita boleh berdoa persembahan. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami sampai dengan hari ini, yang tidak ternilai harganya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan oleh Engkau untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan yang kami sampaikan ini, kami berikan ini untuk menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami, doa yang kami serahkan kepada Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan melakukan satu pujian yang berkata Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
ibadah seperti biasa. Untuk sementara masih 1 kali jam 8 pagi. Yang ada anak juga boleh bawa, sudah kita atur ya. Jadi enggak sampai 2 kali, terlalu lama gitu. Anak-anak bisa pisah seperti yang kita lihat hari ini, itu cukup baik. Kita juga enggak terganggu seperti minggu-minggu lalu. Nah, kita berdoa supaya negeri kita kembali baik sehingga ekonomi, suasana juga berubah. Bantu doa besok sore jam 5 saya akan membaptis 3 orang jemaat yang belum dibaptis, atau ada jemaat yang baru yang akan nikah pada akhir November nanti. Tapi sekali lagi dia bukan jemaat baru juga, memang anak didik saya dari kecil ya. Jadi udah saatnya kita mau berdoa, dan udah saatnya juga saya memberkati mereka gitu ya. Salah satu dari kita besok yang akan dibaptis yang ada di tengah-tengah kita, saudara Yabes dan Cencen ya. Kalau yang satu hari ini sudah minta izin, ada urusan. Jadi besok sore penatua beserta siapa yang mau mendukung jam 5 sore kita kumpul di gereja, kita akan menuju ke kolam baptisan. Hari ini kalau ada yang berulang tahun, tolong saya doakan. Michael ya lupa kelewatan ya. Nanti kita doa aja anaknya nggak datang. Siapa? Oh, Rinanya di sekolah minggu. Ya udah, tanpa Rina, saudara sadar ya siapa yang ulang tahun mau didoakan gitu. Ada? Sepanjang minggu ini nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri. Ada yang mau minta doa khusus? Ada? Oh, hebat ya, GSI luar biasa Pak. Aman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat Michael yang beberapa hari yang lalu yang berulang tahun. Tuhan berkati dia. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menjamah dia sehingga dia sehat, sehingga kembali dia bisa mendengar. Tuhan tolong, pergumulan kami tidak akan pernah berhenti untuk Michael. Di usia yang Tuhan berikan kepadanya, di usia ini juga Tuhan berkati dia. Tuhan tolong berkati papa mama yang ada di tengah-tengah hidupnya selama ini. Apapun yang ada di tengah-tengah keluarga ini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita berdoa buat negeri kita, buat bangsa kita. Nanti saya minta Jeremia berdoa buat negeri kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kembali kami datang bersama-sama Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam setiap apapun kondisi yang terjadi di bangsa kami yakin dan percaya itu adalah perkenanan daripada Bapak. Kami berdoa untuk setiap elemen-elemen pemerintahan, dari yang tertinggi hingga terendah, dari presiden sampai dengan tingkat RT. Tuhan, biarlah Kau Allah yang menjamah mereka, memberikan hikmat akal budi daripadamu, sehingga apa yang mereka kerjakan, keputusan yang mereka keluarkan, itu hanya persetujuan yang daripadamu, kenanan yang daripadamu, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap apa yang terjadi, gejolak ekonomi, gejolak politik, dan semua yang terjadi di bangsa negara kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah mengaturnya, menjadikan semuanya baik. Setiap perekonomian yang ada Tuhan di bangsa negara kami, biarlah Kau kembali memulihkan sehingga semuanya dapat berjalan seperti sedia kalanya Tuhan. Kau yang memberkati juga Tuhan untuk daerah-daerah tertinggal yang ada di bangsa negara kami. Kami yakin dan percaya di zaman pemerintahan saat ini Tuhan, untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil sudah mulai terekspos dan sudah ada bantuan-bantuan yang ada. Bapak, biarlah Tuhan mereka juga mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh kami di tempat ini Bapak.
Bapak. Kami juga menyerahkan untuk kota Jakarta Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam musim hujan saat ini Tuhan, biarlah Kau Allah yang menolong kota Jakarta kami agar tidak terjadi banjir seperti banjir besar di tahun yang lalu Bapak, sehingga tidak terjadi juga kembali banyak titik-titik di Jakarta yang banjir besar Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberikan curah hujan yang sesuai sehingga tidak terjadi banjir di kota kami Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah perkenanan yang daripada-Mu turun atas bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik, dan juga situasi ekonomi, sosial, politik dapat berjalan dengan baik di bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan hari ini kami bersehati mau berdoa buat keluarga Ibu Yulia Gideon yang memperoleh cucu lahir dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkati keluarga ini, berkati anak dari Catherine yang lahir perempuan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan selalu dalam perjalanan hidup keluarga ini. Kami juga berdoa buat Robi beserta Angel yang sudah melahirkan anak juga dalam minggu ini. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berkati keluarga Robi, Tuhan berkati anak yang lahir di tengah-tengah keluarga Robi agar tetap sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semua ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini, yang juga ikut melayani, baik singer liturgis ataupun musik, bahkan semua LCD dan semua kami yang hadir hari ini, seluruh jemaat Tuhan. Ibu Cuimo, Tuhan jamah kakinya, Tuhan beri kesembuhan kepadanya, kekuatan dan iman yang tidak pernah goncang. Kami menyerahkan semua kami yang hadir pada saat ini di tengah-tengah ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar mereka kembali dengan jiwa yang tenang karena firman Allah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Yesus, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kantormu, diberkati rumah tangga dan keluargamu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.